Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bilqis Humaira dengan NPM 24106311100094. Di sini saya akan menyampaikan beberapa soal beserta jawaban ujian akhir semester untuk memenuhi tugas mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam dengan dosen pengampu Dr. Iqbal Amar Muzaki, MPD. Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Demokratisasi pendidikan merupakan upaya mewujudkan pendidikan yang menjunjung tinggi nilai kebebasan, kesetaraan, partisipasi, penghargaan terhadap keberagaman dan keadilan bagi seluruh peserta didik. Dalam konteks pendidikan agama Islam di sekolah umum, prinsip-prinsip demokratisasi juga dapat diterapkan melalui pembelajaran yang tidak hanya berorientasi pada transfer pengetahuan agama saja, tetapi juga pada pembentukan sikap peserta didik yang kritis, toleran, dan bertanggung jawab. Adapun prinsip-prinsipnya yaitu yang pertama, prinsip kesetaraan atau equality. Prinsip ini dapat diwujudkan dengan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh peserta didik untuk berpartisipasi dalam proses pembelajaran tanpa membedakan latar belakang sosial, ekonomi, budaya, maupun kemampuan akademik. Guru PAI juga berperan sebagai fasilitator yang menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, sehingga setiap peserta didik dapat merasa dihargai dan memiliki hak yang sama dalam memperoleh pendidikan agama Islam. Yang kedua, prinsip partisipasi aktif. Prinsip ini dapat diterapkan melalui penggunaan metode diskusi, musyawarah, problem-based learning atau PBL, dan collaborative learning. Dalam pembelajaran PAI, peserta didik ini dapat diberikan ruang untuk mengemukakan pendapat. Siswa juga dapat bertanya dan berdialog mengenai isu-isu keagamaan maupun sosial yang relevan dengan kehidupan sehari-hari mereka. Yang ketiga, prinsip penghargaan terhadap keberagaman dan multikulturalisme. Prinsip ini dapat diterapkan dengan menanamkan nilai toleransi, moderasi beragama, dan serta penghormatan terhadap perbedaan keyakinan dan budaya. Pembelajaran PAI ini juga perlu mengajarkan ajaran Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin dan mendorong peserta didik untuk hidup berdampingan secara harmonis dalam masyarakat yang plural. Hal ini sejalan dengan konsep desain pendidikan agama Islam yang demokratis dan multikultural dalam menghadapi tantangan identitas generasi saat ini. Yang terakhir yaitu prinsip kebebasan berpikir yang bertanggung jawab. Prinsip ini dapat diwujudkan dengan mendorong peserta didik untuk berpikir kritis terhadap berbagai fenomena sosial dan keagamaan pada era saat ini. Guru PAI juga tidak hanya menyampaikan doktrin, tetapi juga mengajak peserta didik untuk menganalisis permasalahan kontemporer berdasarkan nilai-nilai Islam. Pendekatan ini selaras dengan paradigma rekonstruksionisme yang menempatkan pendidikan sebagai sarana membangun kemampuan peserta didik dalam merespon perubahan zaman secara kreatif dan solutif. Adapun beberapa tantangan diantaranya, yang pertama, kesenjangan akses teknologi dan literasi digital masih menjadi hambatan utama. Tidak semua peserta didik memiliki akses yang sama terhadap perangkat digital maupun jaringan internet yang memadai. Kondisi ini dapat menimbulkan ketidakadilan dalam memperoleh sumber belajar dan kesempatan mengikuti pembelajaran berbasis teknologi, sehingga tujuan demokratisasi pendidikan belum sepenuhnya tercapai. Yang kedua, maraknya informasi keagamaan yang tidak terverifikasi. Ini juga menjadi tantangan yang serius bagi pembelajaran pendidikan agama Islam. Peserta didik ini dapat dengan mudah mengakses berbagai informasi agama melalui internet, tetapi tidak semua informasi tersebut
valid atau tidak terverifikasi dengan nilai-nilai Islam yang moderat. Oleh karena itu, guru PAI juga dituntut untuk membekali peserta didik dengan kemampuan literasi digital dan berpikir kritis agar mampu memilah informasi yang benar dan bertanggung jawab. Yang ketiga, menurunnya interaksi edukatif secara langsung akibat dominasi teknologi. Ini dapat mengurangi efektivitas penanaman nilai dan karakter. Pendidikan agama juga tidak hanya berfokus pada aspek kognitif saja, tetapi juga pada pembentukan sikap dan keteladanan yang memerlukan interaksi intensif antara guru dan peserta didik. Jika penggunaan teknologi ini tidak dikelola dengan baik, proses internalisasi nilai-nilai Islam dapat menjadi kurang optimal. Yang keempat, kesiapan guru dalam menerapkan pembelajaran demokratis berbasis digital masih beragam. Sebagian guru PAI juga masih menggunakan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada guru atau teacher-centered learning, sehingga peluang partisipasi peserta didik dalam pembelajaran digital belum dimanfaatkan secara maksimal. Padahal demokratisasi pendidikan ini sangat membutuhkan transformasi peran guru dari sumber utama pengetahuan menjadi fasilitator dan mediator pembelajaran. Jawaban nomor 2. Sintesis yang berarti menggabungkan dua konsep dalam satu kerangka. Menurut Ibnu Khaldun, pendidikan merupakan proses bertahap atau tadaruj yang mengembangkan kemampuan akal dan pembentukan adab peserta didik secara seimbang. Pendidikan juga tidak hanya bertujuan untuk menghasilkan individu yang cerdas secara intelektual saja, tetapi juga berkarakter dan mampu mengamalkan ilmunya dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, Ibnu Khaldun juga menekankan pentingnya pembelajaran yang aktif, pengalaman secara langsung, diskusi, pengulangan atau review, dan praktik agar pengetahuan ini benar-benar dipahami oleh peserta didik. Sementara, kurikulum Merdeka dalam pembelajaran PAI ini menekankan pada pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, pengembangan kompetensi, diferensiasi pembelajaran, penguatan karakter melalui profil pelajar Pancasila, serta pemberian ruang bagi peserta didik untuk belajar sesuai dengan potensi dan kebutuhannya. Adapun sintesis antara konsep Ibnu Khaldun dengan kurikulum Merdeka PAI yaitu, dalam konsep Ibnu Khaldun, pembelajaran ini secara bertahap atau tadarruj. Sedangkan kurikulum Merdeka, pembelajaran sesuai dengan fase perkembangan peserta didik. Hasil sintesisnya yaitu, materi pendidikan agama Islam diberikan secara bertahap, sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik. Yang kedua, di dalam konsep Ibnu Khaldun juga ini merupakan pengembangan akal. Namun, dalam kurikulum Merdeka PAI ini disebut juga berpikir kritis. Hasil sintesisnya ini, siswa dapat memahami dan dapat melakukan penalaran keagamaan. Yang ketiga, dalam konsep Ibnu Khaldun juga, siswa dapat membentuk nilai adab dan akhlak. Dalam kurikulum Merdeka, siswa dapat mengembangkan profil pelajar Pancasila dan karakter. Hasil sintesisnya ini, PAI berorientasi pada pembentukan nilai karakter Islami. Yang keempat, dalam konsep Ibnu Khaldun, siswa dapat belajar melalui praktik dan pengalaman. Dan yang terakhir, siswa juga dapat belajar dengan metode diskusi dan eksplorasi. Sedangkan dalam kurikulum Merdeka, siswa dapat belajar dengan kontekstual dan berbasis proyek, serta ini juga berbasis pada peserta didik atau student-centered learning. Hasil sintesisnya yaitu nilai agama dapat dipraktikkan dalam kehidupan nyata. Dan peserta didik juga aktif membangun pengetahuannya sendiri. Sebagai guru pendidikan agama Islam, saya dapat mengaplikasikannya
di jenjang kelas 7 SMP. Mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 7 SMP. Materinya yaitu kejujuran sebagai cerminan akhlak mulia. Model pembelajaran yang saya akan gunakan yaitu Project Based Learning atau PJBL berbasis kurikulum merdeka. Tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik mampu menjelaskan pengertian jujur berdasarkan Al-Quran dan hadis. Peserta didik juga dapat menganalisis manfaat perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Peserta didik dapat menunjukkan perilaku jujur di lingkungan sekolah dan keluarga. Peserta didik dapat merefleksikan pengalaman penerapan nilai kejujuran di kehidupan sehari-hari. Adapun langkah-langkah pembelajarannya yaitu melalui 3 tahap, yaitu kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Yang pertama yaitu kegiatan awal. Saya akan menayangkan video kasus tentang perilaku jujur dan perilaku tidak jujur. Setelah itu, siswa dapat mengemukakan pendapat mengenai dampak dari perilaku tersebut, yaitu perilaku jujur dan perilaku tidak jujur. Selanjutnya ada kegiatan inti. Siswa dibagikan menjadi beberapa kelompok. Setelah itu siswa dapat membaca Quran Surat At-Taubah ayat 119 dan membacakan hadis tentang kejujuran. Siswa berdiskusi dengan kelompok mengenai makna ayat dan hadis tersebut. Setelah itu siswa dapat menganalisis kasus ketidakjujuran dan kejujuran di sekolah. Setiap kelompok juga menawarkan solusi berdasarkan nilai-nilai Islam. Siswa juga membuat proyek jurnal kejujuran selama 1 minggu. Setiap kelompoknya mencatat pengalaman menerapkan perilaku jujur dan tidak jujur di rumah dan di sekolah. Yang terakhir, kegiatan penutup. Guru dan siswa dapat merefleksikan bersama mengenai perubahan perilaku yang dirasakan. Guru juga memberikan penguatan nilai kejujuran sebagai karakter seorang muslim. Kemudian, guru dapat menilai dari asesmen diagnostik, yaitu pertanyaan awal tentang pengalaman siswa terkait kejujuran. Asesmen formatif yaitu hasil diskusi kelompok, lembar kerja analisis kasus, dan yang terakhir asesmen sumatif yaitu presentasi hasil proyek, yaitu jurnal refleksi perilaku jujur. Dimensi profil pelajar Pancasila yang dikembangkan yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, bernalar kritis dan mandiri serta gotong royong. Jawaban nomor 3. Kiai Haji Ahmad Dahlan terhadap tantangan dekadensi moral pelajar saat ini. Menurut pandangan beliau menekankan integrasi antara ilmu agama dan ilmu umum sangat relevan dalam menghadapi fenomena dekadensi moral di kalangan pelajar saat ini. Dekadensi moral yang tampak dalam bentuk perilaku intoleran, perundungan atau bullying, penyalahgunaan media digital, rendahnya kejujuran akademik, serta menurunnya etika pergaulan. Ini menunjukkan bahwa penguasaan ilmu pengetahuan saja tidak cukup tanpa dibarengi pembentukan karakter dan nilai spiritual. Menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendidikan ini tidak boleh mendikotomikan ilmu agama dan ilmu umum. Pendidikan harus menghasilkan manusia yang memiliki kecerdasan intelektual sekaligus kematangan moral dan spiritual. Pendidikan tidak hanya berorientasi pada aspek kognitif saja yang berpotensi melahirkan individu yang cerdas secara akademik, tetapi juga lemah dalam pengendalian diri dan tanggung jawab sosial.
Sebaliknya, pendidikan yang mengintegrasikan nilai-nilai agama dengan ilmu pengetahuan dapat membentuk peserta didik yang mampu menggunakan ilmu secara bijaksana dan berlandaskan adab dan etika. Dalam konteks era digital, relevansi pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan ini semakin kuat. Kemajuan teknologi memberikan akses informasi yang luas, tapi juga menghadirkan berbagai pengaruh negatif. Oleh karena itu, integrasi agama dan sains diperlukan agar peserta didik tidak hanya memahami perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saja, tetapi juga memiliki kemampuan moral untuk menyaring dan memanfaatkan informasi secara bertanggung jawab. Pendidikan integratif ala Ahmad Dahlan dapat menjadi solusi untuk membangun keseimbangan antara iman, ilmu, dan amal sehingga pelajar mampu menghadapi tantangan modern tanpa kehilangan nilai-nilai moral. Adapun desain pembelajaran PAI yang mencerminkan semangat integratif mengambil tema menjaga lingkungan sebagai amanah Allah. Tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik mampu memahami ajaran Islam tentang menjaga lingkungan berdasarkan Al-Quran dan hadis. Siswa dapat menjelaskan dampak ilmiah kerusakan lingkungan terhadap kehidupan manusia. Siswa dapat menunjukkan sikap peduli lingkungan sebagai implementasi nilai keimanan. Desain pembelajarannya ada kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Kegiatan pendahuluan, guru menampilkan video tentang pencemaran lingkungan, serta siswa dapat mengidentifikasi masalah yang muncul dalam video tersebut. Kegiatan intinya, siswa mempelajari Quran Surat Al-A'raf ayat 56 tentang larangan berbuat kerusakan di bumi. Selain itu, guru menjelaskan hubungan ayat tersebut dengan konsep ekosistem dalam ilmu sains. Siswa dapat berdiskusi dalam beberapa kelompok mengenai dampak sampah plastik terhadap lingkungan berdasarkan data ilmiah dan perspektif ajaran Islam. Siswa juga dapat menyusun poster kampanye, yaitu yang berjudul menjaga lingkungan sebagai ibadah. Kegiatan penutupnya refleksi tentang hubungan iman, ilmu pengetahuan, dan tanggung jawab sosial. Siswa dapat membuat komitmen tindakan nyata menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Karakteristik integratifnya yaitu desain ini mencerminkan pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan karena yang pertama menghubungkan nilai-nilai agama dengan fakta ilmiah berdasarkan dalil Al-Quran dan hadis, mengembangkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik secara seimbang, menjadikan ilmu pengetahuan sebagai sarana penguatan nilai keislaman, mendorong peserta didik mengamalkan ajaran agama melalui tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Jawaban nomor 4. Menurut Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam kitab Adab Ta'lim, pendidikan tidak hanya bertujuan mentransfer ilmu pengetahuan saja, tetapi juga membentuk akhlak dan kepribadian peserta didik. Beliau menempatkan akhlak sebagai fondasi utama pendidikan, bahkan mendahului aspek metodologis dan intelektual. Sikap tawadu atau rendah hati, penghormatan kepada guru, keikhlasan, kesabaran, serta penyucian hati merupakan nilai-nilai yang harus dimiliki oleh peserta didik agar ilmu yang diperoleh membawa keberkahan dan kemanfaatan. Dalam konteks pembelajaran pendidikan agama Islam, pemikiran tersebut sangat relevan dengan tujuan pendidikan nasional dan kurikulum merdeka yang menekankan pembentukan karakter serta profil pelajar Pancasila. Krisis karakter yang ditandai dengan menurunnya sikap hormat kepada guru, meningkatnya perilaku bullying, rendahnya etika komunikasi, dan lunturnya budaya sopan santun menunjukkan pentingnya penguatan nilai-nilai akhlak dalam pembelajaran PAI. Analisis terhadap pemikiran Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini menunjukkan bahwa pengembangan karakter siswa dapat dilakukan melalui 3 dimensi utama, yaitu dimensi religius moral, akhlak menjadi
landasan seluruh aktivitas belajar. Siswa tidak hanya dituntut untuk memahami ajaran Islam secara kognitif saja, tetapi juga mengimplementasikannya dengan perilaku sehari-hari seperti sikap jujur, disiplin, amanah, dan bertanggung jawab. Dimensi hubungan guru dan murid, yaitu sikap tawadu terhadap guru, mengajarkan penghargaan terhadap ilmu dan sumber ilmu. Tawadu bukan berarti bersikap pasif atau menghilangkan daya kritis, melainkan menunjukkan kesopanan, kerendahan hati, dan kesediaan menerima bimbingan guru dengan adab yang baik. Nilai ini dapat membangun budaya belajar yang kondusif dan penuh penghormatan. Yang terakhir, dimensi pembentukan kepribadian. Kiai Haji Hasyim Asy'ari menekankan pentingnya niat yang ikhlas, kesabaran, qanaah, waro, dan pengendalian diri. Nilai-nilai tersebut sangat diperlukan untuk membentuk siswa yang tidak hanya cerdas secara akademik saja, tetapi juga matang secara emosional dan spiritual. A few minutes later. Adapun penerapan nilai-nilai dapat dilakukan melalui beberapa cara. Yang pertama yaitu uswah hasanah. Guru dapat menunjukkan perilaku yang selaras antara perkataan dan tindakan, seperti perilaku disiplin, jujur, santun, adil, serta sikap yang lainnya. Keteladanan ini menjadi lebih efektif daripada nasihat verbal dalam membentuk karakteristik siswa. Kiai Haji Hasyim Asy'ari menegaskan bahwa guru harus memiliki kompetensi kepribadian yang baik, karena guru merupakan menjadi contoh bagi siswa. Yang kedua, membangun budaya saling menghormati. Sikap tawadu ini tidak hanya berlaku bagi siswa kepada guru saja, tetapi juga guru kepada siswa. Guru perlu memperlakukan siswa dengan kasih sayang, menghargai pendapat mereka, dan membimbing tanpa merendahkan martabat siswa. Hubungan yang demikian akan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, humanis, dan bermakna. Yang ketiga, integrasi pendidikan akhlak dalam seluruh aktivitas pembelajaran. Nilai akhlak tidak cukup diajarkan secara teoritis saja, tetapi juga harus dibiasakan dengan melalui kegiatan refleksi, pembiasaan adab sebelum belajar, budaya salam, serta evaluasi perilaku siswa dan guru secara berkelanjutan. Dan yang terakhir yaitu penguatan profesionalisme berbasis spiritual. Guru juga perlu memandang profesinya sebagai amanah dan ibadah. Kesadaran spiritual ini dapat mendorong guru untuk menjaga integritas, menghindari penyalahgunaan wewenang, dan terus meningkatkan kualitas diri sebagai pendidik. Dengan menerapkan nilai-nilai tersebut, sebagaimana yang diajarkan Kiai Haji Hasyim Asy'ari, guru dapat kembali menjadi figur teladan yang dihormati karena kualitas moralnya, bukan karena otoritas formal semata saja. Hal ini pada akhirnya mampu mengatasi krisis keteladanan sekaligus memperkuat pendidikan karakter dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Dalam konteks kurikulum pendidikan agama Islam saat ini, pemikiran Ahmad Hasan masih sangat relevan karena kurikulum nasional juga menjadikan Al-Quran dan Hadis sebagai fondasi utama pembelajaran agama Islam. Penekanan Ahmad Hasan terhadap pemahaman agama yang berbasis dalil dapat mendorong peserta didik untuk berpikir kritis, mengembangkan literasi keagamaan, dan menghindari sikap taklid atau mengikuti pendapat tanpa dasar yang jelas. Selain itu, pendekatan ini sejalan dengan upaya penguatan moderasi beragama dan pembentukan nilai karakter religius yang berlandaskan sumber ajaran Islam yang otoritatif. Namun, dalam penerapannya pada kurikulum PAI modern ini, pemikiran tersebut perlu dipadukan dengan pendekatan kontekstual, dialogis, dan multikultural, agar peserta didik tidak hanya memahami kemurnian ajaran saja, tetapi juga mampu hidup dalam bermasyarakat yang majemuk dan dinamis. Hal ini menunjukkan bahwa gagasan purifikasi Ahmad Hasan dapat menjadikan landasan penguatan akidah, tetapi tetap memerlukan penyesuaian dengan kebutuhan pendidikan abad ke-21.
Lalu, apakah pemikiran tersebut lebih mendukung konservatisme atau reformisme dalam pendidikan? Secara akademik, pemikiran Ahmad Hasan ini lebih tepat dikategorikan sebagai reformisme Islam atau modernisme Islam daripada konservatisme. Meskipun ia menekankan kembali kepada Al-Quran dan hadis, serta melakukan kritik terhadap tradisi yang dianggap tidak memiliki dasar syariat, tujuan utama gerakan tersebut bukanlah mempertahankan tradisi lama secara apa adanya, tetapi melakukan pembaruan tajdid terhadap pemahaman dan praktik keagamaan umat Islam. Gerakan Persatuan Islam atau yang disebut dengan Gerakan Persis ini dapat dipengaruhi pemikiran Ahmad Hasan, dikenal sebagai bagian dari gerakan reformis yang berusaha membersihkan ajaran Islam dari khurafat, tahayul, bid'ah, dan sikap taklid, sekaligus mendorong penggunaan nalar dan ijtihad dalam memahami agama. Menurut saya juga, pemikiran Ahmad Hasan ini lebih mencerminkan reformisme pendidikan Islam karena ia tidak hanya sekedar mengajak umat Islam saja, tetapi mendorong perubahan secara berpikir umat agar lebih kritis terhadap tradisi yang tidak memiliki dasar yang kuat dalam Al-Quran dan hadis. Reformisme yang ditawarkan oleh Ahmad Hasan ini terlihat dari upayanya, yaitu memberantas taklid dan mengembangkan pendidikan yang berorientasi pada pemahaman dalil, rasionalitas, serta pembentukan karakter yang beradab. Dalam konteks pendidikan Islam saat ini, pendekatan tersebut dapat membantu peserta didik memiliki landasan keagamaan yang kuat sekaligus kemampuan berpikir analitis dan kritis. Namun agar tetap relevan dengan tantangan masyarakat modern, pemikiran tersebut perlu dikembangkan secara moderat dan inklusif sehingga tidak hanya menghasilkan peserta didik yang taat secara religius saja, tetapi juga mampu menghargai perbedaan pendapat dan dapat berkontribusi positif dalam kehidupan sosial yang plural. Dalam filsafat pendidikan Islam, ontologi, epistemologi, dan aksiologi merupakan tiga komponen yang saling terkait dan membentuk satu kesatuan sistem. Ontologi menjawab pertanyaan tentang hakikat manusia, realitas, dan tujuan pendidikan. Pendidikan Islam memandang manusia sebagai makhluk Allah yang memiliki fitrah, akal, ruh, serta tugas sebagai hamba dan khalifah di bumi. Berdasarkan pemahaman ontologis, epistemologi menjelaskan bagaimana pengetahuan diperoleh dan dikembangkan, yaitu melalui integrasi wahyu, yaitu Al-Quran dan hadis, akal, pengalaman empiris, dan intuisi. Pengetahuan yang diperoleh kemudian diarahkan oleh aksiologi yang berfungsi untuk menentukan nilai, tujuan, dan manfaat pendidikan, yaitu pembentukan insan kamil yang berakhlak mulia, berilmu, dan mampu memberikan kemaslahatan bagi masyarakat. Dengan demikian, ontologi menjadi dasar penentuan hakikat peserta didik dan tujuan pendidikan. Epistemologi menyediakan cara memperoleh ilmu yang benar, sedangkan aksiologi mengarahkan penggunaan ilmu tersebut agar bernilai ibadah dan bermanfaat bagi kehidupan. Ketiga aspek ini membentuk hubungan yang integratif. Ontologi menentukan apa yang dipelajari, epistemologi menjelaskan bagaimana pengetahuan itu diperoleh, dan aksiologi dapat mengarahkan untuk apa pengetahuan tersebut digunakan. Ontologi, epistemologi, dan aksiologi ini juga sebagai landasan visi dan misi program studi pendidikan agama Islam. Dalam penyusunan misi dan visi program studi pendidikan agama Islam, landasan ontologis dapat digunakan untuk merumuskan orientasi program studi yang berfokus pada pengembangan manusia seutuhnya,
sebagai hamba Allah dan khalifah di bumi. Oleh karena itu, visi PAI tidak hanya menekankan pencapaian akademik saja, tetapi juga pembentukan karakter Islami dan pengembangan potensi spiritual, intelektual, serta sosial mahasiswa. Selanjutnya, landasan epistemologis mengarahkan program studi untuk mengembangkan tradisi keilmuan yang mengintegrasikan sumber wahyu dengan pendekatan rasional, ilmiah, dan empiris. Implementasinya dapat terlihat dalam misi yang menekankan pengembangan penelitian, inovasi pembelajaran, serta integrasi ilmu keislaman dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Adapun landasan aksiologis menjadi pedoman dalam menetapkan tujuan akhir pendidikan, yaitu menghasilkan kelulusan yang tidak hanya kompeten secara akademik saja, tetapi juga memiliki integritas moral, etika profesi, dan komitmen terhadap kemaslahatan umat. Oleh karena itu, visi dan misi PAI yang dibangun atas ketiga landasan tersebut akan menghasilkan arah pengembangan program studi yang seimbang antara aspek keilmuan, spiritual, dan pengabdian sosial, sehingga mampu menjawab tantangan pendidikan Islam di era modern tanpa kehilangan nilai-nilai dasar Islam. Konsep ta'dib yang dikemukakan oleh Syekh Muhammad Naqib Al-Atas menempatkan pembentukan manusia yang beradab atau insan adabi sebagai tujuan utama pendidikan. Menurut Al-Atas, pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai mentransfer ilmu pengetahuan saja atau disebut dengan juga taklim, atau mengembangkan potensi peserta didik atau tarbiyah, tetapi juga menanamkan adab, yaitu pengenalan dan pengakuan terhadap tempat yang tepat bagi segala sesuatu dalam tatanan ciptaan Allah. Dengan demikian, ilmu, iman, akhlak, dan amal menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Jika dibandingkan dengan tujuan pendidikan nasional Indonesia, sebagaimana yang tercantum di dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, terdapat titik temu yang sangat kuat. Pendidikan nasional ini bertujuan sebagai mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, berilmu, bercakap, berkreatif, mandiri, dan demokratis, serta bertanggung jawab. Konsep ta'dib mendukung tujuan tersebut karena sama-sama menekankan pembentukan karakter dan moral sebagai fondasi pengembangan intelektual. Namun Al-Atas juga memberikan penekanan yang lebih mendalam pada dimensi spiritual dan metafisik, yaitu keterkaitan ilmu dengan penghambaan kepada Allah serta pembentukan manusia yang sadar akan tanggung jawabnya sebagai hamba dan khalifah. Oleh karena itu, konsep ta'dib dapat dipandang sebagai pendekatan yang memperkaya tujuan pendidikan nasional dengan memberikan orientasi etis dan spiritual yang lebih komprehensif, sehingga pendidikan tidak hanya menghasilkan manusia yang berkompeten, tetapi juga yang beradab dan berintegritas. Dalam penyusunan RPP Pendidikan Agama Islam, konsep ta'dib juga dapat diterapkan dengan menjadikan pembentukan adab sebagai tujuan pembelajaran yang sejajar dengan pencapaian kompetensi, pengetahuan, dan keterampilan. Rumusan tujuan pembelajaran tidak hanya berfokus pada kemampuan memahami materi ajar saja, tetapi juga pada terbentuknya sikap hormat kepada Allah dan Rasul, guru, orang tua, dan sesama manusia. Kegiatan pembelajaran ini dirancang melalui keteladanan guru, pembiasaan perilaku Islami, refleksi nilai-nilai moral, diskusi etika, serta praktik nyata yang menghubungkan ilmu dengan amal. Misalnya, pada materi kejujuran, peserta didik tidak hanya mempelajari dalil-dalil Al-Quran dan hadis saja, tetapi juga melakukan proyek pembiasaan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari dan merefleksikannya
yang berdampak terhadap diri dan lingkungannya. Penilaian pun tidak hanya mengukur aspek kognitif saja, melainkan juga aspek afektif dan perilaku melalui observasi, jurnal refleksi, serta penilaian sikap. Dengan demikian, RPP yang berlandaskan takdib mampu mengintegrasikan dimensi intelektual, spiritual, dan moral secara utuh, sehingga menghasilkan peserta didik yang berilmu sekaligus berakhlak mulia. Jawaban nomor 8. Menurut pemikiran Ismail Raji Al-Faruqi, ilmu agama dan ilmu umum tidak boleh dipisahkan, melainkan harus diintegrasikan berdasarkan prinsip tauhid, sehingga seluruh disiplin ilmu memiliki orientasi moral dan kemaslahatan manusia. Dalam konteks sekolah, salah satu model pembelajaran interdisipliner antara pendidikan agama Islam dan sosiologi dapat dirancang melalui tema solidaritas sosial dan kepedulian terhadap kaum duafa. Pada model ini, peserta didik dapat mempelajari konsep zakat, infak, sedekah, dan ukhuwah sosial dalam PAI melalui kajian ayat suci Al-Quran dan hadis. Kemudian mengintegrasikannya dengan konsep sosiologi tentang stratifikasi sosial, kemiskinan, kesenjangan sosial, dan solidaritas masyarakat. Siswa juga dapat melakukan observasi sederhana terhadap kondisi sosial di lingkungan sekitar, menganalisis faktor-faktor penyebab ketimpangan sosial, lalu merumuskan solusi berdasarkan nilai-nilai Islam. Misalnya, melalui program penggalangan dana atau kegiatan bakti sosial. Model ini sejalan dengan gagasan Al-Faruqi bahwa ilmu sosial modern perlu direkonstruksi dan diberi landasan nilai Islam agar pengetahuan tidak bersifat sekuler dan bebas nilai saja, melainkan berorientasi pada keadilan, kemanusiaan, dan pengabdian kepada Allah. Much later. Mungkin cukup sekian pertanyaan dan jawaban yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.